Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin. Amin ya rabbal Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, yang sama-sama kita muliakan segenap para alim ulama, para asatidz, para ustazah, para pemuka-pemuka agama, tokoh masyarakat, nenek mama jadi pandai, segenap aparatur pemerintahan dari Pak RW sehingga sampai Pak RT yang hadir pada hari ini, dan wabil khusus segenap pengurus dari Yayasan dan Masjid Al-Iman yang kita muliakan Bapak Pembina Yayasannya Al-Mukarram Bapak Haji Zainal Arifin. Betul Pak? Mana orangnya Pak beliau? Masya Allah. Doakan beliau Bapak Ibu sehat walafiat, berkah usianya, wafatnya mulai husnul khotimah. Untuk khusus yang kita muliakan Bapak Ketua Masjid kita yang santun juga yang ramah, Al-Mukarram Bapak Haji Hanafi, dan segenap pengurus-pengurus semuanya. Walaupun satu persatu namanya tidak perlu disebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat cinta kepada beliau dan semuanya kita doakan. Semoga tetesan dengan perjuangannya Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal. Untuk khusus yang kita muliakan guru kita juga Ustadz Andang ya, juga imam kita sahabat Bokoli Adil Ikan yang ada di PT IKI Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran yang ada di Jakarta Selatan, yaitu Ustadz Amri Al-Hafiz Sarjana Al-Quran. Bapak Ibu doakan beliau semuanya, semoga diberkahi usianya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, wafatlah mulai husnul khotimah. Amin. Untuk khusus yang kita muliakan Sohibul Wasilah, perantara pokoknya bisa hadir tengah-tengah yang mulia ini sudah titik yang ke-15. Tinggal 2 titik lagi siang nanti di Hotel Beskip. Hotel besok nanti malam, lalu besok pagi Senin subuh, Senin pagi sudah berangkat ke Jakarta. Tim yang memenang Kokolim ini berangkatnya ke Pekanbaru, karena yang menghadirkan Kokolim hari ini adalah dari sebuah yayasan, namanya Yayasan Abdurrahman Mutawakili yang ada di Pekanbaru. Yayasan ini yang sudah membina membangun 9 rumah tahfidz yatim dan duafa, dan insya Allah Januari nanti tambah 3 lagi jadi 12 rumah tahfidz yatim duafa yang tak berbayar. Dengan program sampai dakwah ini cita-citanya sampai ribuan rumah tahfidz se-Sumatera. Ribuan itu artinya banyak Bapak Ibu, ada di mana-mana. Beliau khusus Sumatera yang diprioritaskan karena beliau memang asli orang Sumatera. Di bawah manajemen beliau namanya AR Manajemen. Doakan Bapak Ibu, pembinanya sahabat Kokolim Al-Mukarram Ustaz Abdurrahman Mutawakili bersama tim-tim semuanya. Kita doakan tetesan dengan perjuangannya Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya, dimudahkan, diberkahi, dan wafat kelak semuanya meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jika ada sempit cuman hanya witati Allah iya serai wa pucoksen Islam saat dan siang. Ibu bapak ngerti tidak? Mohon maaf Bapak Ibu, Kokolim ini aslinya Tionghoa. Kokolim asli Tionghoa, asli, pakai son tidak pakai sin, asli. Nama aslinya Tionghoanya Lim Hai Tai. Kalau jangan dipanjang-panjangin Pak. Lim Hai, jangan dipanjang-panjangin ya. Lim Hai Tai. Lim itu marga, marganya marga Lim. Orang Tionghoa nama pertama marga, termasuk Lim Sulyong, Lim Suki. Satu marga apa? Satu keturunan, satu uyut. Ayah dari ayah Kokolim alias akong kakek atau atuknya Kokolim itu asli pribumi Guangzhou, Cina.
namanya Lim Sun Syong. Beliau di zaman penjajahan berlayar ke Malaysia, berlayar ke Indonesia, terdamparlah di Provinsi Riau, tepatnya di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Rumahnya di samping Datuk Laksamana, Raja di Laut. Kira maksudnya Pak? Itu kampung kakek dan ayahnya Koko Lim. Lahir seorang putra namanya seorang putra ayahnya Koko Lim, namanya Lim Kuan Ho. Beliau tokoh agama Buddha, kepala wihara yang ada di Dumai Riau, seorang suhu. Suhu itu setingkat sama kiai sepuh kalau dalam agama Islam. Dan beliau sudah almarhum beberapa tahun yang lalu, belum sempat masuk agama Islam, walaupun sudah diajak untuk sampai 3 kali belum dapat hidayah. Ibu Koko Lim asli pribumi Bengkalis, orang suku laut, orang Melayu, orang tua dulu, animisme yang tak kenal agama, karena tinggalnya di samping laut Bapak Ibu. Menikah sama ayah Koko Lim yang beragama Buddha, ikut beragama Buddha. Sekarang ibunda sudah masuk Islam 18 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Usia sudah 74 tahun. Sebentar lagi Pak, Maret nanti 75 Bapak Ibu. Doakan Bapak Ibu panjang umurnya, berkah usianya, sehat walafiat, jauh segala macam musibah, wafat kelak meraih husnul khotimah. Karena ibu Koko Lim ini Pak lahir dari keluarga yang paling kecil, satu bapak satu ibu, cuma 16 bersaudara. Alhamdulillah. Makanya namanya Tionghoa Melayu. Tionghoa itu ayahnya Koko Lim, Melayu pribumi itu ibunda tercinta. Koko Lim lahir di kota Dumai Riau, Islamnya di kota Dumai Riau. Sekarang tinggal Cibubur, Jakarta Timur. Jadi Koko Lim nama asli Tionghoanya asli Tionghoa Pak, asli. Itu ikut ayah asli Tionghoa. Nama aslinya Lim Hai Tai. 21 Juli 1994, 28 tahun yang lalu pas naik kelas 3 SMP, umur 15 tahun Koko Lim kabur dari rumah Pak. Kenapa? Karena masuk Islam. Syah jadi Muslim, namanya diganti Muhammad Usman Ansori. Muhammad Usman Ansori itu nama Muslim, tapi dakwah di layar kaca mulai TPI dan macam-macam Pak. Finalis dari TPI tahun 2005. Sekarang Ninja Indonesia TV One di Islam Indonesia sebagai tamu spesial bersama Ustaz Maulana. Di Obat Hati Indonesia dulu 5 tahun dikontrak bersama Rina Nosik. Setiap Sabtu dan Ahad program sudah selesai. Ketika dakwah di layar kaca, Koko Lim mempopulerkan nama Tionghoa, pakai Lim, pakai marga, tidak pakai nama Akai. Kalau pakai Akai suka dipleset-plesetin. Suka dipleset. Masih ada jual? Boleh pleset. Jadi biar diakrab panggil saja Koko Lim. Artinya Abang Lim. Kiai Haji Abdullah bin Nastia, Kiai Sunda Bandung Jawa Barat. Santainya panggilnya A'agim. A'agim Sunda Bandung Jawa Barat. Koko Lim Tionghoa Riau Sumatera. Jadi Koko Lim artinya Abang Lim, Mas Lim, Aa Lim, bukan Lim. Kaya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada malam, pada subuh yang berbahagia ini Bapak Ibu, Alhamdulillah, Bapak Ibu termasuk hamba-hamba Allah, pilihan spesial dari Allah Bapak Ibu. Kenapa? Hamba-hamba Allah yang mendapatkan langsung doa keberkahan dari baginda Nabi Muhammad. Karena baginda Nabi Muhammad setiap pagi berdoa apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, tolong kau beri umatku yang bisa beraktivitas di pagi hari. Ya Pak ya, bisa bangun subuh, sholat subuh, apalagi berjamaah. Bisa sedekah subuh, bisa ngaji subuh. Itu bagus banget. Tadi tingginya. Tinggi boleh. Bisa sedekah subuh, bisa silaturahim subuh, baca Quran subuh. Bisa menuntut ilmu subuh hari, bisa sholat subuh hari. Yang penting bisa beramal soleh di subuh
subuh hari, di pagi hari. Ini waktu yang sangat berkah, ya Pak ya. Sampai yang mendoakan bukan hanya Rasul, tapi malaikat pun mendoakan Pak. Karena setiap pagi turun Bapak Ibu 2 malaikat Pak. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, tolong kau ganti rezeki yang lebih baik, rezeki yang lebih berkah kepadamu yang bersedekah membantu agamamu ya Allah. Didoakan Pak. Satu malaikat lagi mendoakan, ya Allah, tolong binasakan rezeki orang yang bakhil ya Allah. Tak mau sedekah Pak, tak peduli kepada agama Islam Bapak Ibu. Ngakunya Islam tapi tak peduli kepada agama Islam. Bapak Ibu, Pak, mudah-mudahan kita semua hadir ini kau berdoakan hidup kita berkah diberkahi dan meraih kelak husnul khotimah. Karena hidup itu yang dicari adalah berkah. Ibu, Bu, masih hidup? Masih. Mulai subuh hari ini Pak, mulai hari ini tolong tancapkan di hati kita yang paling dalam Pak. Hidup yang dicari adalah berkah. Ya Pak ya. Terus tiap hari Pak, tiap hari Pak. Bapak ini kokoni Pak, mohon maaf Pak. Kalau bisa, kalau sudah bangun tidur pagi hari Pak, Bapak doa Pak. Doa bangun tidur belum niat Pak. Ya Allah, aku aktivitas hari ini mencari berkahmu ya Allah. Niatin Pak. Ya Pak ya. Oke, Ibu. Kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita beramal soleh. Bahkan Allah perintahkan tujuan itu manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepadaku. Tujuannya biar hidupnya berkah. Kenapa? Biar Allah ridho. Kalau Allah ridho, diturunkan keberkahan. Mau meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, jawabannya sama Pak, biar berkah. Karena yang ngajarin Allah Pak. Surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Andaikan penduduk negeri beriman itu bertakwa Pak, maka janji Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Benar-benar kami buka pintu-pintu keberkahan kami di langit maupun di bumi. Jadi hidup itu yang dicari berkah. Pak, Bu, Kokolik ini masuk Islam Pak sudah 28 tahun Pak. Naik kelas 3 SMP, masuk Islamnya diam-diam. 3 bulan baru ketahuan sama ayahnya Kokolim seorang suruhan. Ketika ketahuan Kokolim bukan hanya diusir, tapi diasingkan dari keluarga. Bahkan diputuskan dari warisan keluarga Pak. Kokolim sama sekali tidak galau, apalagi andilau, antara dilema dan galau. Kenapa tak galau Pak? Karena Kokolim masuk Islam pakai niat Pak, punya misi Pak. Apa? Cari berkah. Karena salah satu ulama besar Islam bernama Imam As-Suyuti mengajarkan bahwa berkah itu hanya milik orang yang beragama Islam. Kalau di luar Islam tak ada berkah Pak. Namanya bukan berkah, tapi sukses. Apa Pak? Sukses. Kokolim emangnya sukses sama berkah itu berbeda? Jawabannya benar-benar bete. Beda tebel. Bukan beti, beda tipis. Di mana perbedaannya? Nah, kita kupas dulu hari ini Pak. Rahasia menggapai keberkahan. Ini edisi spesial meraih husnul khotimah. Bapak Ibu, Pak, Kokolim di masjid ini perdana Pak, betul Pak? Betul tidak? Biasanya yang menang Kokolim itu Pak dari tahun 2005 Pak. Yang menang Sumatera Selatan ini Pak dari zaman Pak Edi, Pak Wali Kota Pak Adi Edi Santana Bapak Ibu. Sampai kemudian Pak Alif Nurdin. Dari zaman Bapak Herman Deru Pak belum masih jadi bupati Pak. Dari zaman Pak Esak Mekibu masih jadi bupati Obud Bapak Ibu. Ya Pak ya? Bapak Ibu, Bapak Kokol masuk Palembang sekali Sumatera Selatan Bapak Ibu dari tahun 2005. Yang undang rata kami akbar Bapak Ibu. Prosesnya panjang. Maka sekarang ini Pak, alhamdulillah adanya yayasan ini Bapak Ibu tahu saya repot ya Pak ya. Karena yayasan ini yang menyiapkan semuanya. Caranya bagi kita sama-sama berjuang jalan Allah. Oke Pak ya. Bu, ini kan perdana. Hari ini kok akan buka Pak rahasia menggapai keberhasilan. Materi subuh hari ini Pak, ini bukan sembarang materi.
Karena materi keberkahan aku sampaikan suku hari ini Pak, ini sudah pokok teliti selama 17 tahun dan sudah pokok amalkan dan sudah terbukti keberkahannya dan sudah pokok rasakan pribadi Bapak Ibu. Pak, makanya aku tulis di buku ini Pak, namanya judulnya Rahasia Menggapai Keberkahan, edisi khusus meraih husnul khotimah. Karena aku tulis buku Pak sudah 6 buku. Yang 5 buku 1 pekan 8 hari masih Bapak selesai Bapak Ibu. Yang ini 17 tahun. Ini yang lama Pak. Yang lama bukan menulisnya, yang lama mengamalkan isi buku ini. Dapat Quran, dapat hadis yang mengajarkan tentang keberkahan, pokok amalkan dulu. Terbukti keberkahannya, langsung pokok pribadi rasakan. Pokok tulis di buku ini Pak. Judulnya Rahasia Menggapai Keberkahan, edisi spesial meraih husnul khotimah. Jadilah ini buku pengalaman spiritualnya Kokolin. Ibu, Bapak, Pak, dakwah itu kan ada 3, betul ya Pak ya? Ada 3 minimal Pak. Pertama dakwah bilisan, ceramah. Itu tak efisien, waktunya terbatas. Yang efisien yang mana? Cuma ini Pak, dakwah bil qalam, menulis. Ini yang paling efisien Bapak Ibu. Karena koko ini Pak menjadi keberkahan 17 tahun Pak. Kalau mau ceramah buku ini Pak, pokok kupas Bapak Ibu, pokok bedah Bapak Ibu, ini butuh waktu 8 jam minimal Pak. Tak mungkin pula pokok ceramah 8 jam. Ya Pak Bu ya, nanti Bapak makanya berubah jadi 5 watt Bapak Ibu. Pak, makanya nanti setelah Bapak saya baca di sini Pak, makanya dia tausiah selalu bawa buku Bapak Ibu, karena dakwah yang paling efisien. Oke Pak Bu ya, nanti bawa ini Pak, ini dikasih Bapak Ibu, dikasih. Kokolin bawa Pak, ribuan eksemplar di kota Palembang ini Bapak Ibu, dikasih Pak, dikasih. Ini tak jual beli Pak, tak jual beli. Makanya tak ada di Gramedia, tak ada toko buku Pak. Ya Pak ya, ini hanya bersama kokolin di mana pun ada Bapak Ibu. Taknya sama manusia, tak jual beli. Karena kalau berniaga sama manusia Pak, itu cari sukses. Ini cukup berniaganya sama Allah. Siapa nanti yang berniaganya sama Allah Pak, bukunya dikasih Pak. Berniaga sama Allah itu cari berkah. Bapak Ibu kalau ke mall, ke pasar, rekreasi Pak ya, Bapak bawa duit itu tandanya Bapak ingin berniaga sama manusia. Itu kayak jual beli Pak, itu cuma mencari sukses Bapak Ibu, ya Pak ya. Tapi kalau Bapak masuk ke masjid, Bapak bawa duit, itu Bapak mencari berkah. Namanya ingin berniaga sama Allah. Karena sholat itu gandengannya zakat. Aqimu sholat wa atu zakah. Zakat itu sedekah Pak, ya Pak ya. Jadi kalau sholat bawa duit. Kenapa? Karena kita ingin berniaganya sama Allah. Nanti yang terakhir Pak ada dakwah bilisan bilhal Pak. Dakwah yang ketiga bilhal, tolong dipraktekkan, diamalkan. Karena Islam diajarkan ilmu tanpa diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Nanti Bapak Ibu pulang hari ini Pak dapat 3 dakwah Pak ya. Pertama dapat ceramahnya Kokolin bilisan Pak. Kita akan buka Pak rahasia menggapai keberkahan. Nanti siapa Bapak Ibu dengarkan ini baik-baik Bapak Ibu. Nanti yang kedua Bapak dapat pulang bawa ini Pak. Bapak pelajari Pak. Bapak merasakan berkah dari Allah Bapak Ibu. Nanti sebelum pulang pokok mengajak Pak, dakwah bilhal. Tolong amalkan 1 isi ceramahnya Kokolin. Bapak Ibu yang mau mengamalkan 1 isi ceramahnya Kokolin, Bapak amalkan istiqomah konsisten Pak. Maka insya Allah nanti Pak, insya Allah hidupnya berkah, meninggalnya husnul khotimah. Amin. Karena amalan ini Pak bukan dari Kokolin, tapi dari Allah Nabi Muhammad Rasulullah. Kokolin hanya meneliti Quran hadis selama 17 tahun. 94 masuk Islam, 3 bulan kata Kokolin Pak diusir Pak. Kokolin hijrah kota Dumai. Di Dumai ketemu Kiai Sepuh Pak. Sama Kiai diangkat Kokolin sebagai anak asuhnya. Tahun 95 Kokolin dialihkan di pondok pesantren modern Senior Alumni Gontor yang ada di Banten. Kokolin Mustajifin Al-Bukhari Pak Apoy. Kita sama-sama satu pondok pesantren Pak, pesantren Senior Alumni Gontor yang ada di Banten. 1999 selesai aliyah, Kokolin tak langsung kuliah. Penasaran sama Islam Pak, terus meneliti keberkahan. Kokolin berangkat ke Jawa Timur, tepatnya di Malang. Pesantren tahfidz Al-Quran, pesantren khusus menghafal Al-Quran. Islamnya 5 tahun, Kokolin mulai menghafal Al-Quran. Malang, kiainya Romo Abah Muslim Pak, ulama Thariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah.
Ketika menghafal Al-Quran, pokoknya mengamalkan 5 metode, Pak, 5M. Apa Bu 5M ya Pak ya? M pertama membaca, Iqra Pak, membaca. Kedua memahami. M yang ketiga baru menghafal. Kokolim tak akan mau menghafal Al-Quran apabila yang koko hafal koko tidak paham. Setelah menghafal, M yang keempat mengamalkannya. Ketika mengamalkan isi Al-Quran yang kau hafal Bapak Ibu, Masya Allah Pak, kau merasakan keberkahan yang luar biasa. Berkahan yang merasakan itu kau tulis di buku ini. Jadilah ini buku pengalaman sebetulnya kau ini. Sekarang M yang kelima Pak, mengajarkannya. 5M Alhamdulillah waktu itu dengan izin Allah 1 tahun 8 bulan selesai menghafal Quran 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Wahazah ya'jazul Quran. Inilah salah satu mujizat kehebatan Al-Quran yang langsung pokoknya pribadi buktikan Pak, betul ternyata Al-Quran itu bisa dihafal. Ibu Pak, makanya pokok ini Pak semangat Pak, lama betul sama yayasan ini Pak. Karena satu visi satu misi yayasan ini Pak, terus mencetak anak-anak penghafal Al-Quran. Ya Bu ya. Kenapa Pak? Karena Al-Quran itu nanti penolong kita yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah ketika kiamat sudah datang sampai dunia alam akhirat. Ya Pak ya. Bu, kata Rasulullah Pak, kalau kiamat sudah datang, penolong kita yang paling tinggi derajat si Allah itu bukan malaikat, bukan nabi, tapi Al-Quran. Bapak Ibu semasa hidup tak bisa hafal Quran, Bapak minimal support Pak, bantu orang-orang yang menghafal Al-Quran dengan sebagian harta kita. Maka Bapak Ibu dapat keberkahan yang sama seperti mereka yang menghafal Al-Quran. Yang menghafal Quran Pak berjuang dengan jiwanya Pak, siang dan malam. Bapak Ibu cukup berjuang dengan sebagian harta kita. Perjuangan kita Pak sampai Pak sama kepada Allah. Maka Bapak Ibu dapat keberkahan yang sama seperti mereka yang menghafal Al-Quran. Selesai menghafal 30 juz 1 tahun 8 bulan. Tahun 2001 pokoknya berangkat ke Jakarta. S1-nya Institut PTIQ Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Lebak Bulus Jakarta Selatan. S1-nya gratis Pak, beasiswa karena membawa hafal Quran 30 juz. Makanya Ustaz Amri tadi Pak, itu adik Kapolri Pak, sama-sama beliau di asrama Pak, tapi beliau baru-baru ini Bapak Ibu, ya Pak ya, Mas Artinya jauh di bawah Kapolri Bapak Ibu. Kapolri waktu masih asrama yang lama Bapak Ibu. Sekarang asramanya sudah mantap Pak, seperti apartemen. 2005 S1-nya selesai, titanya SQ Sarjana Al-Quran. 2005 seterusnya S2 masih di PTIQ, mengambil jurusan konsentrasi ilmu tafsir. Ketika S2-nya selesai, titanya MAG, Master Alam Goib, Master Agama Pak, Master Agama. Disetarakan Master of Art SQ dan MA. Bapak Ibu, di sini Pak banyak Pak amalan-amalan keberkahan Pak yang Rasul ajarkan Pak. Ini sudah mengamalkan Bapak Ibu ya. Nanti di sini kalau ada yang punya hutang, insya Allah hutangnya cepat lunas, cepat selesai. Amin. Nanti ada amalnya Pak, tinggalkan Bapak Ibu. Aku sudah amalkan Pak, Masya Allah Bapak Ibu. Yang mengajarkan Nabi Muhammad Bapak Ibu, Masya Allah Pak. Hadisnya sahih, riwayat Imam Tirmizi. Bu punya hutang tidak? Punya hutang Bu? Ibu-ibu yang hadir kelihatan betul wajahnya mirip-mirip semuanya Bu. Ini wajah-wajah yang banyak cicilan Bu. Nah, nanti kalau pengen jual sesuatu Pak, tujuannya ingin bayar hutang Pak, Bapak amalkan Pak. Nanti Bapak cepat laku insya Allah. Nanti di sini kalau ada yang STND sudah tua masih jomblo, nanti cepat ketemu jodoh insya Allah. Bapak amalkan ini banyak amalan Pak. Ya kadang Allah dan Rasul Pak. Oke Pak, betul Pak. Ya Pak ya. Nanti kalau ada yang usaha Pak, bisnisnya makin lancar, makin berkah. Yang punya jabatan, jabatannya makin lancar, makin berkah. Ini ada amalannya Pak dari Quran Bapak Ibu, Masya Allah. Bapak amalkan Pak ya. Amalan yang diamalkan oleh Nabi Sulaiman Pak. Makanya Nabi Sulaiman Nabi yang paling kaya Pak, dikasih kerajaan oleh Allah Bapak Ibu. Nanti di sini kalau ada yang sakit-sakitan Pak, sakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada amalannya Pak. Ada ruqyah syariah, pengobatan medis dan non medis. Bapak amalkan Bu ya. Ini yang ngajarkan Allah dan Rasul Bapak Ibu, Masya Allah. Ibu, nanti kalau ada seharian pengen ke tanah suci, Bapak tak bisa haji besar, nanti bisa haji kecil Pak. Cepat umroh Bapak Ibu, Insya Allah. Masuk Islam itu sempurna Pak. Caranya tunaikan Islam sampai 5 Pak, yaitu ke tanah suci. Sudah Pak ya. Ini banyak amal keberkahan Bapak Ibu, sampaikan nanti Bapak Ibu. Nanti kalau saat sampaikan waktu singkat, Bapak bawa pulang, baca, Bapak amalkan.
Oke Bapak Ibu ya, sekarang kita akan bertanya dulu Pak. Bapak Ibu ayah bunda yang tercinta, mau pilih berkah atau pilih sukses? Berkah apa sukses? Berkah. Kenapa kita pilih berkah? Padahal Gopolin belum pas, belum bahas berkah dan sukses. Kenapa kita pilih berkah? Kenapa? Karena orang yang berkah sudah pasti sukses. Orang sukses belum tentu berkah. Ya Pak ya? Kenapa kita pilih berkah? Karena 17 tahun Gopolin meneliti, orang yang hidupnya berkah rata-rata nanti meninggalnya matinya husnul khotimah. Amin. Cakep meninggalnya Pak. Lagi sholat, lagi sedekah, lagi puasa, lagi ke tanah suci, lagi di masjid, lagi di musola, lagi silaturahim, lagi di majlis taklim, lagi beramal soleh, rohnya dicabut sama Allah Pak. Matinya husnul khotimah. Di mana kembalinya? Surga Allah. Kembalikan husnul khotimah namanya su'ul khotimah, jelek Pak. Lagi bermaksiat kepada Allah, dicabut rohnya oleh Allah Pak. Matinya su'ul khotimah, kembalinya neraka. Ibu, bapak, bapak mau tanya, adik-adik mau masuk surga atau neraka? Surga pasti. Surga apa neraka? Dua-duanya. Nah, surga kan jawab. Kalau kedua-duanya bahaya ya. Surga. Bapak-bapak, ayah mau masuk surga, ya pasti ya. Mau surga tidak Pak? Mau surga. Kalau ibu-ibu yang hadir Pak, tak usah ditanya Pak. Ibu-ibu surga apa neraka? Tak usah ditanya. Koko ini Pak tak pernah tanya kepada ibu-ibu mau masuk surga atau surga. Tak pernah tanya Pak. Tak pernah tanya Pak Nabi. Tak pernah tanya Pak. Kenapa? Kenapa tak pernah tanya kepada ibu-ibu? Karena ibu-ibu yang hadir Pak sudah kelihatan wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Karena dari tadi kalau boleh perhatikan pokoknya ibu-ibu semuanya wajahnya penuh bercahaya karena kena sinar lampu. Insya Allah cara penghuni surga ya Bu ya. Bapak Ibu ayah bunda, kalau mau masuk surga caranya gampang praktis Pak. Gampang betul Pak. Banyak jalan menuju Mekah. Jangan menuju Roma ya Pak ya. Roma itu tempat ibadah orang Nasrani Pak ya Pak ya. Banyak menuju Mekah. Bagaimana caranya Pak kalau mau surga? Caranya tinggalkan dunia yang sebentar dan fana ini Bapak, tidak abadi Pak, yang sebentar ini Pak, dalam keadaan husnul khotimah. Itu caranya Pak. Makanya mati itu dirahasiakan sama Allah Pak. Tak ada yang tahu Bapak Ibu. Ya Pak ya. Bagaimana nanti mati kita husnul khotimah? Caranya ketika hidup raih yang namanya keberkahan Pak. Bagaimana supaya kita berkah? Subuh ini kita buka masternya Pak. Koko buka gerbangnya. Ya Pak ya. Rahasia menggapai keberkahan edisi syurga meraih husnul khotimah. Bapak kita buka Pak ya. Yang nanti Bapak dengarkan ini Pak, Bapak amalkan. Nanti yang punya amalnya panjang selama ini, doanya panjang, kok belum dikabulkan Pak? Karena Bapak belum buka gerbang. Gerbangnya buka hari ini Pak, biar semua amalan soleh kita dikabulkan, dibuka, diberkahi oleh Allah. Kita buka Pak ya. Bapak Ibu, Pak, Bu, Pak. Sukses sama berkah beda tebal. Sukses hanya memberi kebahagiaan hanya sampai sebatas kehidupan alam dunia. Berkah memberi kebahagiaan alam dunia, alam kubur sampai alam akhirat. Sudah paham ya Pak ya? Paham ya? Sukses itu lapangnya adalah duit. Tahu duit Pak? Tahu duit tidak? Tahu. Kelihatan wajah-wajah tahu warna duit. Duit itu lambang sukses Bapak Ibu. Sampai orang barat punya prinsip time is money. Waktu adalah duit. Kenapa sampai orang barat punya prinsip waktu adalah duit? Karena duit itu memang lambang sukses Pak. Siapa yang semakin banyak duitnya maka dia semakin sukses. Dengan duit dia bisa beli rumah, beli tanah, bangun rumah yang mewah, beli gedung ya Pak ya. Beli bisa bangun mall Bapak Ibu. Pak, bisa beli emas, intan, berlian, mutiara, beli mobil yang mewah. Semua bisa dia beli dengan duit. Apa yang dia beli namanya harta.
Semakin banyak duitnya, maka semakin banyak hartanya, maka dia semakin sukses. Bapak setiap malam kalau cari duit, Pak, buat beli rumah yang mewah, mobil yang mewah. Bapak, kata orang, Pak, Bapak orang yang sukses. Betul gak, Pak? Ibu siap malam cari duit buat beli emas, ya Bu ya? Ibu beli emas siap malam. Ketika mengajar itu emas ibu bentuk gelang, ibu pakai semuanya. Dari sini sampai ke ujung siku dia pakai. Ketika ditanya, Bu, ntar ngaji Bu ya, hadir Bu ya ke Masjid Al-Iman Bu, yang ceramah Ustaz Kokoli Bu, ibu bilang, Insya Allah. Mohon maaf ya Pak ya, duit harta yang Bapak Ibu kumpulkan siang dan malam Pak, itu baru sebatas memberi kebahagiaan kehidupan alam dunia. Betul tidak Pak? Nanti kalau sudah masuk alam berikutnya Pak, namanya alam kubur, yang disebut alam barzakh. Kira-kira duit harta Bapak bisa Bapak nikmati Bu? Emas, intan, berlian, mutiara ibu kumpulkan bisa dipakai nggak Bu? Yang ada dilepasin Pak, nggak bisa dipakai Bapak Ibu. Kalau Bapak masuk dalam kubur Pak, dicuri orang Bapak Ibu. Sudah Pak? Bu, setelah alam dunia ketemu alam berikut, namanya alam kubur yang disebut alam barzakh. Percaya tidak? Percaya Pak alam kubur Pak? Setelah ketemu alam kubur, alam barzakh, nanti ketemu alam akhirat. Bapak Ibu, 4 ilmu manusia yang harus kita imani percaya Pak. Pertama alam rahim, ya Pak ya? Tak sadar Pak. Setelah alam rahim, lahir ke dunia Pak. Pindah ke alam dunia Pak. Jerot, Masya Allah, ini anak comelnya, gantengnya, Masya Allah, matanya sipit seperti kokoling, angin, kata ibu Pak. Ini Pak. Setelah alam dunia, meninggal dia Pak. Ketemu alam berikutnya, namanya alam kubur, yang disebut alam barzakh. Setelah alam barzakh dan kebangkitan Pak, ketemu alam akhirat. Percaya nggak Bapak Ibu? Percaya? Kita yang percaya 4 kehidupan alam ini Pak, maka sungguh ini kau berani bersumpah Pak, demi Allah, duit yang tanpa sukses tolong dirubah jadi berkah. Duit harta yang kita kumpulkan siang dan malam, yang baru sebatas memberi kebahagiaan hanya kehidupan alam dunia, sebelum masuk alam kubur ketemu akhirat Pak. Koko mengajak Pak, mengajak tak pernah meminta, mengajak. Tolong duit harta Bapak Ibu, Bapak rubah Pak, juga bisa memberi kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat. Ya Pak ya? Caranya bagaimana Kokolim? Pak, caranya Al-Quran sudah menjelaskan Pak. Ketika aku hafal 30 juz 114 surat 1 tahun 8 bulan, Kokolim meneliti Pak. Caranya sudah Allah ajarkan. Dalilnya banyak. Kita baca satu aja Pak ya. Surat As-Saff ayat 10 ayat 11. Caranya wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian buat agamanya Allah. Berjuanglah kalian di jalan Allah, bi amwalikum dengan sebagian harta kalian, wa anfusikum dengan jiwa raga kalian. Caranya Pak, itu harta kita Pak, perjuangkan sebagian buat agamanya Allah. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Mana agamanya Allah Pak? Bapak. Pertama, bantu orang-orang yang mensyiarkan namanya Allah. Bantu para pendakwah. Dakwah itu nomor 1. Dakwah itu nomor 1. Ya Pak ya. Karena ladina illa bidakwah Pak. Hampir kita tak kenal agama kecuali dengan dakwah. Karena kata Allah Pak, perkataan yang paling mulia adalah orang yang berdakwah, mengajak orang beramal soleh. Bantu dakwah ya Pak ya. Ibu, tadi yang sudah sedekah keliling tadi Pak, Bapak Ibu sudah mengamalkan, sudah berubah duit sukses jadi berkah. Bapak Ibu tadi sudah sedekah Pak, itu sudah Bapak sedekahkan buat sama dakwah Bapak. Bapak sudah orang dakwah, Masya Allah. Ya Pak ya. Pak, itu buat pokok yang undang ini Pak, yayasan ini Pak, yang beli tiket pesawat, hotel, penginapan, mobilnya rental macam-macam. Uang dari mana Pak? Dari Pak keliling tadi Pak, Masya Allah. Itu Pak keliling itu Pak nanti digabungkan Pak sama sebagai kas masjid Bapak Ibu. Ya Pak ya, digabungin Pak
Pak, kadang-kadang memang tak mencukupi. Tapi alhamdulillah Allah yang cukupkan kami, Pak. Allah kasih rezeki dari hal yang tak pernah kami duga-duga. Alhamdulillah. Semoga tadi yang sudah sedekah, Pak, Allah lapangkan rezekinya, diganti keberkahan yang berkehendak bahwa oleh husnul khotimah. Mana agamanya Allah? Yang kedua, Bapak bantu rumah tahfidz, pesantren tahfidz, Pak. Semoga apapun masjid, Pak, tak bisa sholat berjamaah kalau tak ada imam yang bisa baca Al-Quran. Bantu pesantren, bantu masjid, ya Pak ya. Bantu musola atau surau, bantu yayasan Islam, sekolah-sekolah Islam, majelis taklim, panti asuhan, bapak santuni, yatim piatu, mualaf, panti miskin dan sebagainya. Berjuang kita di jalan Allah. Pertama harta dulu, Pak. Harta, Pak. Ya Pak ya. Kalau tak punya harta dengan jiwa, Pak. Bisa pakai harta pakai jiwa sempurna, Pak. Maka caranya harta kita perjuangkan sebagian di Allah. Ibu bapak tak banyak lebar, Pak. Pak, ketika Allah perintahkan berjuanglah buat agamanya Allah, kalimat pakai akwal, Pak. Pakai harta dulu, ya Pak ya. Kenapa harta nomor satu? Karena harta itu lambang sukses. Allah suruh rubah jadi berkah. Kenapa harta itu nomor satu? Karena harta itu, Pak, baru memberi kebahagiaan di rumah alam dunia. Sebelum masuk alam kubur, Pak, sudah Allah perintahkan, Pak, rubah bagaimana harta kita bisa beri kita ke alam sampai alam akhirat. Maka caranya sebagian perjuangkan di jalan Allah. Oke, Bapak Ibu, Bapak mau tanya, Pak ya. Pak, Ibu, jadi sukses lambangnya apa? Duit, ya Pak ya. Duit itu lambang sukses. Rubah jadi berkah. Caranya bagaimana? Sebagian duit kita, harta kita perjuangkan buat agamanya Allah. Sudah Pak ya? Oke, Ibu, Bapak, tahu duit tidak? Tahu duit tidak? Tahu. Kelihatan wajah-wajah tawadhu. Sekarang kita akan ceramah dengan ilusi, Pak, dengan sulap yang spektakuler. Koko Eda menjulurkan dari Trans TV, Trans Studio, Pak, dari ilusionis. Ilusionis artinya kalau ceramah pakai filosofi sulap-sulap yang spektakuler. Sebagai media dakwah, Pak, laksana Sunan Kalijaga yang berdakwah pakai media gamelan dan wayang. Kokoli medianya, Pak, sulap yang spektakuler. Bahkan kadang-kadang pakai barongsai, Pak. Kalau pakai barongsai, Pak, ceritanya berubah wali songo, Bapak Ibu. Tapi itu di lapangan besar biasa, Bapak Ibu ya. Oke, Pak, kita akan ceramah ilusi. Tahu duit? Nah, ini duit, Pak, ini. Ambil, Pak, ini adalah duit, Pak. Ini adalah duit. Nah, salah ambil, Bapak Ibu. Maaf, salah ambil, Pak Gaddafi. Tisu itu ya, tisu ya. Ada kurang, Pak Ibu. Nah, sudahlah Pak ya, tak masalah, Pak. Koko itu apa yang kau pegang, Pak? Bisa koko siap, insya Allah. Islam itu dipegang bisa nyala. Macam-macam, Pak ya. Nah, kita tampil ya, Pak. Sudah. Namanya apa ini? Tisu. Tisu apa duit? Tisu. Yang mengatakan ini tisu, alhamdulillah, tandanya masih hidup. Bisa membedakan mana tisu, mana duit. Kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah kasih kita kesempatan. Kesempatan untuk apa, Kokoli? Kesempatan menjadikan duit yang lambang sukses berubah jadi berkah. Kesempatan menjadikan duit yang baru memberi kebahagiaan kehidupan alam dunia. Allah kasih kesempatan, Pak. Sebelum masuk alam kubur, Pak, Allah kasih kesempatan, Pak. Tolong itu duit harta kita, Pak, dirubah juga bisa beri kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat. Jadi kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah kasih kita kesempatan untuk sholat sebelum disolatkan dan untuk bersedekah sebelum ajal datang menjemput kita, ya Pak ya. Karena rata-rata manusia kalau ajal sudah datang, Pak, semua manusia minta ditunda ajalnya, Pak. Apa yang dia minta, Pak? Sedekah dan beramal soleh. Nanti baca surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa
wa aku minas sholihin. Kata Allah, Pak, sedekahkan sebagian rezeki yang kuberikan kepada kalian buat agamanya Allah. Sedekah Pak ya. Sebelum ajal datang menjemput kalian, kalau ajal datang kepada kalian, maka semuanya akan berkata, wahai Allah, coba kau tunda ajalku sekejap saja ya Allah. Kalau ditunda ya Allah, aku pasti akan benar-benar bersedekah dan beramal soleh. Tapi sudah terlambat. Mumpung belum terlambat Pak, Bapak sholat dan sedekah ya Pak ya. Dan nanti kalau ada penyesalan Pak, Masya Allah, penyesalan itu di akhir Pak. Kalau di awal itu namanya pendaftaran. Oke, tisu apa duit ini? Tisu apa duit? Tisu. Adinda, sebentar saya. Sini. Sebentar aja ya. Selanjutnya dan selanjutnya. Dina, tisu apa duit? Tisu. Coba ambil satu pelan-pelan. Tariknya pelan-pelan dengan robek. Ya, Dina. Tisunya masih baru ya. Masih baru ya. Jangan dilipat. Jangan dirobek. Janganlah minus. Soalnya masih baru. Sebentar, tidak. Kalau itu duit tidak. Kalau itu duit, nah, ini namanya apa? Sebentar Pak. Kalau itu duit, ini namanya apa? Yang ini nih. Kalau itu tisu ya. Kalau ini namanya apa nih? Nih. Korek api. Nih korek api gas. Korek api gas. Ya Pak ya. Warnanya apa? Merah. Masih baru karena baru beli. 2 menit ya. Sebentar. Mau tanya. Pak. Bapak namanya siapa? Pak Rento ini badannya termasuk gagah. Bapak gagah Bapak, Masya Allah. Bapak waktu masih muda, Bapak suka fitness olahraga ya Pak ya. Suka olahraga Pak. Ya Bapak kerja keras ya. Makanya Bapak tanya gagah Pak. Orang gagah seperti Pak Rento itu nama Cinanya Lu King Kong. Udah ya Pak. Ya Pak ya, begini, Pak Rento kan termasuk orang gagah kita. Orang badannya gagah besar seperti Pak Rento itu rata-rata tenaganya lebih kuat. Pegang Pak Rento, tolong dikorek api gas Pak Rento, tolong Bapak patahkan. Maaf ya Pak ya, tolong dipatahkan Pak, jangan patah. Tak bisa, maaf ya Pak ya, memang tak bisa Pak. Kalau Pak Rento bisa mengatakan ini, Pak Rento namanya berubah jadi Lu King Kong. Memang semua manusia Pak, tak ada yang bisa mengatakan. Bukannya Pak Rento, semua tadi bisa loh. Ya Pak ya. Ada yang begini Pak Rento, Koko minta tolong kepada Pak Rento. Pak Rento tolong cek kalau ini benar-benar korek api beneran. Benar Pak? Benar Pak ya? Karena sulap yang spektakuler Pak, sebelum kau tampilkan, tolong cek dan dicekkan. Kalau sulap yang tak boleh disentuh itu namanya sulap tradisional. Sulap kalau semuanya spektakuler Pak. Sebelum kamu tampilkan cek Pak. Setelah ditampilkan cek lagi Bapak Ibu. Itu sulap yang spektakuler. Ini asli Pak, asli. Siapa ya? Pak Rito makasih ya sudah mau bantu mengecek Pak ya. Doakan Pak Rito Pak berkah dunia akhirat. Amin. Pak RT. Tidak, para beneran. Coba pegang. Bapak minta tisu. Dia sini. Pegang dulu saja. Nah, tidak sekarang gantian ya. Coba nyalain. Bisa nyala. Pokok baca sholawat ya, baca sholawat. Kita bakar Bapak Ibu. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau dibakar bawahnya. Duit, bukan tisu, duit. Bentar, pegang. Korek api kita, coba. Terawang. Terawang. Begini, terawang. Matanya dekat. Nah, tidak. Itu duit beneran apa duit palsu? Duit beneran. Beneran ya? Asli apa palsu? Asli. Kalau asli pakai shot. Asli. Adinda, tangan kiri pegang duit. Yang kanan begini, yang kanan. Gaya yang sama ya. Yang sama gayanya di tangan begini, yang kanan. Pegang. Adinda pegang kepalanya, Kokolik pegang ekornya. Kita bagi dua. Pegang. Masukin. Bentar. Yang kuat pegang. Tangannya begini. Masukin. Pegang yang kuat. Yang kuat. Sudah ya. Masukin. Tangannya. Enggak apa-apa. Yang kuat ya. Bapak Ibu,
korek api ini mau kau bengkokin. Kau bengkokin kata Pak Rito. Kalau patahkan bisa, Pak. Tapi kalau patahkan nanti biasanya muncrat, Pak. Nanti kali kemana-mana bahaya. Kita bengkokin saja, ya Pak ya. Sekarang tolong bantu baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau sulap bacanya mantra simsalabim jadi apa? Astagfirullahaladzim. Pak, orang Islam tak boleh baca mantra. Kompak kan ibu. Orang Islam itu harus baca Al-Quran dan baca sholawat. Koko ini Pak mencoba merubah sulap-sulap yang tidak Islami menjadi sulap-sulap yang Islami agar diberkahi oleh Sang Ilahi. Makanya Trans TV memberi julukan kepada Koko pesulap Sakinah Pak. Karena mantra Koko ubah jadi sholawat. Adinda, lepas dulu, lepas. Tidak. Korek apinya sudah bengkok belum? Belum. Karena belum dibengkokin. Boleh bengkok Pak ya? Coba pegang yang kuat. Yang kuat ya. Koko bengkokin Pak. Cukup Koko yang baca sholawat Pak. Koko ini Pak amalannya sholawat Bapak. Baca sholawat Pak. Makanya di buku itu Pak banyak sholawat bisa diamalkan Bapak Ibu. Ya Pak ya? Oke. Bapak Ibu pegang Pak ya. Sholawat ya. Koko baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Barokah sholawat yang kau baca ini bengkoklah engkau. Pegang yang kuat. Ada yang pegang ya? Pegang kuat. Yang kuat. Bengkok Bu. Kelihatan kan? Bengkok kan? Yang bengkok korek apinya ini bengkok. Bengkok Pak. Bengkok ya. Pokoknya itu kalau ceramah Pak paling takut melihat orang matanya melonjak, mulutnya pelahap kan kalau tak suara Pak. Subhan. Bukan Pak mata, kata tunggulah warna. Inilah dia Koko Limhanya, bukan Koko Limban. Bengkok ya. Oke, sebentar. Kita sini. Kita sudah selesai. Ini namanya apa? Uang. Ya. Panggilannya itu duit. Kalau masuk Sumatera Barat namanya berubah jadi piti. Masuk Sumatera Utara berubah jadi hepeng. Masuk daerah Sunda, Jawa Barat dan Banten namanya berubah antos dan arcis. Coba antos dan arcis. Arcisnya biasa aja, jangan muncrat ya. Bercanda. Nama gaulnya mani, coba. Mani. Orang Barat mengatakan no love no cry. Gak punya cinta maka tak punya air mata. No love no cry. No money no dog. No kancing no molta. Di tanah Arab namanya fulus. Ada fulus mulus, tak ada fulus manfus. Terima kasih ya. Sudah bantu ngecek ya. Koko doakan tidak jadi anak yang baik. Terima kasih ya. Silakan kembali ke alamnya. Bapak Ibu, kita baru ceramah lebih kurang 40 menit. Bapak Ibu, perhatikan Pak. Ibu, namanya apa? Duit. Pak, ini duit lambang sukses. Tolong ubah jadi berkah. Kenapa? Karena duit penyebab Pak. Duit penyebab pertama orang hidupnya berkah, orang hidupnya jadi tak berkah. Duit penyebab pertama anak jadi berkah, anak jadi tak berkah. Makanya Rasulullah mengajarkan Pak cari duit itu yang baik dan halal. Kalau tak baik dan tak halal Pak nanti dimakan sama keluarga Pak berubah jadi darah berubah jadi daging, tumbuh daging yang tidak halal Pak. Daging tidak halal akan disentuh oleh api neraka, hidupnya tak pernah berkah. Orang tua cari duit dan rezeki yang tidak halal Pak, dia pun kiamat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Duit penyebab pertama orang matinya husnul khotimah atau matinya jadi suul khotimah. Bahkan duit penyebab yang paling besar dan utama Pak, orang matinya masuk surga atau matinya masuk neraka. Percaya Pak? Survei membuktikan. Kita buktikan Pak ya. Bapak diamalkan ini Pak, Masya Allah Pak, hidupnya berkah Pak. Buktikan. Gara-gara duit hidupnya tak
berkah, matinya sul khotimah, kembalinya neraka. Na'udzubillah. Cuma satu, Pak. Ketika dia cari duit, dia tidak bersyukur. Pak, jantungnya berkah itu bersyukur. Jantungnya tak berkah itu tidak bersyukur. Orang tidak bersyukur namanya kufur, ingkar, Pak, atas nikmat yang Allah berikan, Pak. Ya, Pak, ya. Dalilnya mana? Dalilnya tadi pembukaan ceramah, Pak, sudah dibaca, Pak, sama Ustaz Endah tadi, Pak. Surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau pintar mensyukuri nikmatku, tambah nikmatku. La azidannakum, la tauhid benar-benar mengenuntas lima benar-benar zada yazidu azidu tambah, Pak. Karena tambahnya nikmat Allah namanya berkah itu, Pak, ziyadatun alal khair, bertambahnya kebaikan dan kebaikan pada Allah itu namanya berkah. Jadi tambahnya Allah namanya berkah. Kalau kau tidak mensyukuri nikmatku, artinya apa? Kuturunkan keberkahan. Wala in kafartum, kalau kau tidak bersyukur, kau ingkari nikmat yang kuberikan, inna azabi lasyadid, awas azabku sangat pedih, artinya awas ku cabut keberkahanku, kata Allah. Syukur. Gara-gara ini kita berkah cari duit, tak bersyukur. Siapa yang tidak bersyukur, Pak? Nah, aku mau tanya, ibu bapak cari duit, cari rezeki. Aku tanya, Pak, ya. Tolong dengan jujur, Pak. Jangan ada dusta di antara kita. Duit rezeki dari siapa, Bapak Ibu? Dari siapa, Pak? Bapak cari rezeki, duit dari siapa? Duit rezeki dari Allah. Cari duit, cari rezeki, duit rezeki dari Allah. Dia lupakan Allah. Dia lupakan Allah yang disebut, Pak. Tak bersyukur dia, Pak, ya. Pak, dia lupakan Allah, artinya dia tak mau sholat yang 5 waktu. Tak mau sholat dia, Pak. Makanya surat Toha Allah jelaskan, Pak, wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Ya, Pak, ya. Cari duit rezeki dari Allah. Tak bersyukur, Pak, tak ingat kepada Allah, Pak, alias dia lupakan Allah. Sibuk bekerja, sibuk cari duit, sampai subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya tiduran. Ini hafal ya, Pak, ya. Ini pengalaman atau pengamalan. Makanya sejarah sudah dikatakan, Pak, Masya Allah, Pak, baginda Nabi Muhammad dijamin masuk surga tak punya dosa. Bapak Ibu perhatikan, Pak, baginda Nabi kalau sholat, Pak, sampai bengkak tadi beliau, Pak, bengkak, Pak, ya. Ketika ditanya sama sahabat dan istri beliau, Pak, wahai Rasulullah, kenapa sholat udah panjang ya Rasul? Engkau itu sudah jaga surga. Pak, Nabi Muhammad cuma ada satu, Pak, cuma sikuk jawab beliau, Pak. Apa jawab beliau, Pak? Afala akunu abdan syakuro. Apakah salah kalau aku termasuk hamba Allah yang pintar bersyukur? Oke, Pak, ya. Sukses, rumah jadi berkah. Pak, ya. Cari duit dari Allah, Bapak bersyukur. Jangan lupakan Allah, Pak. Sesibuk apapun bekerja, sesibuk apapun cari duit, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Satu, Pak, ya. Setuju, Pak? Setuju, ya? Oke. Yang kedua, gara-gara duit ini kita berkah, matinya masuk neraka. Yang kedua, begitu dia cari duit, dikasih, Pak, ya. Mau Islamkan dia, tidak Islamkan dia, mau berimankan dia, tidak beriman dia. Ketika ada duit dikasih, Pak. Kenapa dikasih? Allah Maha Pengasih, kasih tak pilih kasih. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, la ilaha illallah. Teringat jadi lupa. Ketika masih pondok pesantren, dikasih, Pak, ya. Begitu dikasih, tak bersyukur. Yang kedua kali dia, Pak. Pertama tak bersyukur, tak mau sholat, dapat duit, tak bersyukur lagi, Pak. Siapa yang tak bersyukur? Baginda Nabi Muhammad yang ngomong sekarang, Pak. Kalau tadi Allah yang jelasin, sekarang baginda Rasul, Pak.
Hadisnya riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Kata Rasul, "Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa manusia yang tidak berterima kasih sesama manusia, tandanya dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Tidak berterima kasih. Terima kasih. Perhatian, terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih enggak? Terima kasih. Ini terima ngumpet. Terima simpen. Yang namanya terima kasih. Dalilnya mana? Bapak baca awal surah Al-Baqarah, Pak. Masya Allah. Setelah kalimat alif lam mim zalikal kitab, setelah ya, nanti ada kalimat wa mimma razaqnahum, apa-apa rezeki yang diberikan kepada kalian wahai manusia kita terima. Yunfikun, sebagian dikasih. Terima kasih itu adalah sedekah. Ya Pak ya. Jadi mas sedekah sholat dan sedekah. Pak, Bu, Bapak mau tanya Pak, rukun Islam ada 5. Pertama, membaca Quran masyarakat. Kedua, sholat 5 waktu. Ketiga, sedekah. Namanya sedekah wajib. Yang ketiga apa? Sedekah wajib namanya zakat. Yang ketiga, puasa Ramadan. Yang keempat, kata suci Pak, haji. Ya Pak ya. Oke, Ibu. Semua amal ibadah orang Islam itu cuma ada 2, wajib dan sunnah. Betul nggak Pak? Wajib dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan berdosa. Kalau berdosa Allah murka dicabut keberkahannya. Sunnah dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan tak berdosa. Itu hanya bonus sebagai tambahan. Ibu bapak, Bu pertanyaan, Pak, sholat ada 2, wajib dan sunnah. Yang wajib yang mana Pak? Sholat 5 waktu. Pak ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wajib. Pak, tolong Pak, sekarang Islam yang keempat. Yang ketiga ada ayat yang keempat. Puasa ada 2, wajib dan sunnah. Yang wajib yang mana? Puasa Ramadan. Ya Pak ya. Selain Ramadan Pak itu sunnah Pak. Bapak mau puasa Rojab, Asyura, Muharram, Senin, Kamis itu sunnah. Sudah Pak ya. Haji ada 2, wajib dan sunnah. Yang wajib yang mana Pak? Yang wajib haji besar Pak. Bagi yang sudah mampu dan segi hartanya Pak. Ya Pak ya. Yang sunnah yang mana? Haji kecil. Namanya umroh. 2 Pak ya. Sama, sedekah ada 2, wajib dan sunnah. Yang wajib yang mana? Yang wajib namanya zakat. Zakat itu sedekah, namanya sedekah wajib. Dalilnya mana? Surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqat, sesungguhnya sedekah kalian Pak. Ada 8 ya Pak ya. Lil fuqara wal masakin, fakir miskin. Namanya du'afa, lemah ekonominya. Wal mali awal mamilin alaiha, orang yang merasakan boleh ngambil sebagian Pak buat operasional Bapak Ibu. Sudah Pak ya. Wal mu'allafati qulubuhum, orang imannya lemah. Siapa yang lemah Pak? Rata-rata mereka yang baru kenal Islam. Namanya orang baru masuk Islam. Kalau ada orang Islam imannya lemah terus Pak, itu bukan mu'allaf, itu orang Islam pemalas, tak mau belajar Islam. Wal wafir riqab, membebaskan budak. Sudah tak ada sekarang Pak, kita tak ada budak Pak. Tapi Bapak kiaskan Pak, boleh kepada pembantu Pak. Mereka orang yang disuruh-suruh. Wal gharimin, membebaskan orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, buat orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa mereka Pak? Ustaz, kiai, ustazah yang berjuang Pak. Kalau tak mampu ekonomi Pak, boleh sedekah mereka. Ya Pak ya. Siapa lagi Pak? Nih Pak, yang bantu-bantu bersih masjid, ya Pak ya, Pak. Bapak boleh kasih sedekah Pak ya, karena mereka berjuang jalan Allah. Wa banis sabil, orang dalam perjalanan kekurangan bekal dalam rangka menuntut ilmu. Sama mereka Pak. Sekarang santri ya Pak ya, anak-anak yang menghafal Quran, pesantren, termasuk orang-orang yang sekolah Pak cari ilmu Pak, boleh terima sedekah. Sedekah yang mana? Kalimat yang terakhir, fardhatan minallah, suatu kewajiban dari Allah. Itu namanya sedekah wajib. Sedekah wajib namanya zakat. Pak, zakat ada 2, wajib zakat itu ada 2. Zakat fitrah terjadi bulan Ramadan. Yang kedua zakat mal. Ya Bapak dapat rezeki, Bapak tolong sisihkan 2,5%. Itu sedekah wajib itu Pak.
ya Pak ya, Bapak sisihkan itu sudah niat zakat. Oke paham Pak? Ini boleh simpan Pak, masih setahun Pak. Lewat setahun tadi yang keluarkan, Allah cabut keberkahannya Pak. Tapi tolong kalau mau berkah Pak, itu amal soleh 3 sempat 3 gabus lebih cepat lebih Pak. Ingat Pak? Jadi jangan dimakan Pak, ini haram Pak, haram. Ini wafi amwalihim haqqul lisani wal ma'ruf. Di rezeki kita yang Allah berikan Pak 2,5% itu milik fakir miskin, meminta tak meminta Pak, namanya muafak. Jangan dimakan ya Pak ya, haram. Bapak makan, Bapak tak berkah Pak. Cari duit berapa poin? Cari duit biar hatinya bahagia. Ketika cari duit tak mau sedekah Pak, dicabut keberkahannya Pak. Hatinya mulai tak bahagia, ninggalin utang di mana-mana Pak, utang, malam tidur tak pernah nyenyak, siang jadi orang hina. Ya Pak ya. Duitnya kenapa? Biar rumah tangganya bahagia, dikasih istri biar bahagia Pak. Karena Bapak tamu sedekah Pak, yang 2,5 itu kami dibagi miskin Pak. Bapak kasih makan istri keluarga Pak, tak berkah Pak. Rumah tangganya tak berkah, siang malam suka berantem Pak. Tak ada kebahagiaan rumah tangga. Duitnya kenapa? Biar anak-anaknya bahagia Pak, bisa rekreasi, bisa makan, bisa main ya. Bapak tak mau sedekah, makanan kita tak berkah Pak. Sama orang tua suka melawan, ibadah susah betul Pak disuruh Pak. Bapak beritakan tak berkah. Ibu orang kecopetan, kemalingan, kebakaran sampai kehilangan Pak. Apa kata Allah Pak? Ma'asaba min musibatin illa bi'idillah. Tak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Kenapa Pak? Karena yang 2,5% itu sudah Allah perintahkan dalam surah At-Taubah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang 2, kalau diambil Bapak ambil, Bapak sikat Pak ya. Kalau Bapak serumah tangga Bapak tak ambil, Bapak bisa kata, maka nanti akan diambil oleh Allah dengan caranya Allah. Sudah Pak ya, sholat wajib, sedekah wajib, sholat dan zakat. Itulah perintah Allah. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Karena sholat sedekah itu master keberkahan. Oke Pak. Nanti kalau Bapak sudah amalkan sholat sedekah Pak, nanti promo buku. Ulang Pak ya. Bapak amalkan itu buku Pak, amalannya mustajab akan terjadi. Bapak Ibu biar tidak gagal paham, Bapak Ibu kalau nanti dapat cari duit rezeki Pak ya, apalagi yang punya kerja tetap Pak ya. Bapak sebulannya menghasilkan paling kecil 1.600.000 bersih Pak. Bapak Ibu sudah wajib sedekah wajib. Keluarkan zakatnya Pak 2,5%, cuma 40.000 Pak. 1.600.000 satu hari 50.000, satu bulan Pak cuma 1.500.000. Ya Pak ya, 50.000 sehari Pak dia bisa hidup Pak, bisa makan Pak. Ya Bu ya. Sisa 100.000 Pak, yang tertinggal lagi Pak, Bapak perjuangkan sebagian beragamanya Allah. Cuma 40.000 Bapak Ibu. Sudah Pak ya? Pak, kalau 1 bulan tak mencapai 1.600.000, kerja tak menentu, duit tak menentu, Bapak tak wajib sedekah wajib. Kalau 1.600.000 dia termasuk bisa makan mampu Pak. Dia bisa berjuang sebagian buat agamanya Allah dari segi hartanya Pak. Tapi kalau 1 bulan tak mencapai 1.600.000, Bapak tak wajib sedekah wajib. Bapak wajib dikasih zakat. Kenapa? Bapak termasuk mu'afak, lemah ekonominya Pak. Tak bisa berjuang untuk agamanya Allah dengan hartanya. Kenapa? Hartanya ekonominya lemah. Sedekah tidak? Tak sedekah. Tak bisa pakai harta. Sedekahnya pakai jiwa kepada Allah Pak. Gampang memberi pertolongan kepada orang lain dengan tenaganya Pak. Tetangga ada yang musibah, Bapak dengan untuk harta Pak, ekonominya lemah, bantu dengan tenaga ya Pak ya. Tenaga bantu Pak ya. Bapak tetangga punya hajatan, tak bisa bantu dengan duit Pak. Bapak dengan ekonomi lemah, Bapak tak punya Bapak ya. Bapak bantu dengan tenaga Pak, bantu bersih, bantu bikin tenda, bantu masak ya Pak ya. Oke Pak. Pokoknya saya mah sudah tua, tenaga sudah tak kuat. Ya sudah Bapak Ibu sedekahnya dengan
pikiran Pak, kasih ide yang terbaik. Orang semakin tua idenya semakin cemerlang Pak, karena banyak pengalaman, banyak makan garam. Kokolin, saya mah sudah tua Kokolin, tak mau mikir. Ya sudah, Bapak bantunya sedekahnya dengan doa. Doa apa ya? Gampang memberikan doa Pak, doakan yang terbaik Pak. Biar lancar, biar berkah ya Pak ya. Bapak, kalau ada orang sedekah pakai harta, Bapak tak bisa Pak, kenapa pakai harta Pak? Duduk yang manis bagikan Pak. Doakan ya Allah, lancarkan rezekinya ya Allah. Bapak itu dapat keberkahan orang yang sedekah dengan hartanya, Bapak sedekahnya dengan jiwa. Kokolin, saya mah tak bisa berdoa, malas doa. Ya sudah, kalau kita sedekah doa, Bapak sedekahnya dengan senyum, gampang tersenyum. Walaupun sudah tua, gigi pompong 32, senyum aja Pak. Karena kata Rasulullah Pak, senyummu kepada saudaramu, langkah sodako bernilai sedekah bagimu. Kokolin, saya mah tak bisa senyum. Ya sudah, Bapak mati. Udah mati ya mati. Mati. Kalau sudah mati, tangan senyum Pak. Pak, selagi masih hidup wajib sholat sebelum disolatkan dan wajib sedekah. Ya Pak ya. Tapi sama pakai harta, pakai jiwa. Makanya orang nanti kalau sudah mati Pak, Quran menjelaskan Pak, rata-rata perengenai kalau kita hidup di waktu sekejap Pak, apa yang kita sedekah. Oke Pak ya. Nah, Bapak Ibu sebagai penutup, makanya orang Cina Muslim punya prinsip, hidup miskin jangan salahin Tuhan, mau kaya harus banting tulang. Semua orang lahir pasti telanjang, tidak ada yang bawa uang. Yang kaya tak boleh pelit-pelit, hanya. Dan yang miskin jangan putus asa, harta kita tak boleh disimpan-simpan saja. Sedekah ditambah, pasti harta nambah, karena pasti jadi berkah. Oke Bapak Ibu, sholat dan sedekah ya Pak ya. Bapak Ibu, sebelum Bapak bagi-bagi buku sebagai cindera mata, tolong renungkan Pak ya. Renungkan Bu ya, renungkan Pak. Ini terakhir ya Bapak Ibu. Dokter tak berjanji siapa yang berobat pasti sembuh. Guru tak berjanji siapa yang belajar pasti jadi orang sukses. Sekarang berapa banyak sarjana pakai pengangguran Bapak Ibu. Tetapi demi Allah berjanji, siapa yang konstan menjaga sholat yang 5 waktu dapat rezeki, dia keluarkan sedekah wajib zakat, dia keluarkan 2,5%. Maka Allah jamin rezeki kehidupannya dunia dan akhirat. Mana jadi Allah Bapak Ibu? Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 277. Ya Pak ya. Innal ladzina amanu, sesungguhnya, tak main-main Pak, pakai sungguhnya Pak. Orang-orang yang beriman pasangannya beramal soleh. Wa aqamus shalah wa atuz zakat, dia konsisten jaga salat yang 5 waktu, dapat rezeki, dia keluarkan Pak sedekah wajib 2,5% sebagai zakatnya Pak, bersih Pak, dia keluarkan Pak. Maka Allah berjanji Pak, lahum ajruhum inda rabbihim, dia dapat balasan pahala dari Allah. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Hidupnya tak pernah sedih, hidupnya tak pernah khawatir, hidupnya tak pernah galau. Kenapa? Karena rezekinya, kehidupannya sudah Allah jaminkan, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat sedekah Pak ya. Kalau sudah begini Pak, demi Allah Pak, pandemi Pak hampir 2 tahun Pak, sedikit pun kau tidak merasa kekurangan rezeki. Tak susah Pak, alhamdulillah Pak. Bahkan dikasih rezeki yang lebih Pak di pandemi banget, masya Allah ya Pak ya. Karena kau mengutamakan sholat dan sedekah, sholat wajib, sedekah wajib.
pokok tanpa sholat sunnah, tanpa sedekah sunnah, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau sudah amal itu kita pulang Pak. Bapak pulang nih Pak ya. Bapak amalkan nanti sini Pak, di sini banyak amalan Pak. Ini akan top chair, ini akan mustajab. Tapi kalau Bapak tidak sholat pada sedekah, Bapak amalkan ini tidak akan top chair, tidak akan mustajab. Kenapa? Survei membuktikan, 3 menit kita buktikan Pak. Bapak mau tanya kepada Bapak Ketua Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Hanafi dan Bapak pembinanya Al-Mukarram Bapak Haji Zainal Hanifi. Pak Haji Zainal, Pak Haji Hanafi, Pak Jalan Pak, Bapak mau tanya Pak, ini masjid tempat wudhu di mana Pak? Di belakang Pak ya, pakai keran Pak, banyak kerannya. Banyak. Pak kalau mau tanya itu keran Pak, airnya dari mana Pak? Airnya dari mana? Dari PDAM atau dari bawah tanah dicabut Pak? Dari sumur. Dari mana? Dari PDAM. Paham Pak ya? Oke. Kalau mau tanya Pak, itu PDAM ditampung nggak Pak? Sebelum masukkan ditampung dulu nggak? Ditampung. Nama penampungannya apa? Tekmon. Oke. Kalau Pak, Ibu tahu tekmon nggak? Tahu tekmon tidak Pak? Tahu. Warnanya apa? Oranye kemerah-merahan. Ya Pak ya. Isinya apa? Air. Letaknya di mana? Kenapa teknon letaknya selalu di atas? Kenapa tidak di bawah Pak? Jawabannya airnya biar gampang mengalir ke bawah. Oke Pak, paham ya? Jadi semua air yang keluar dari keran itu airnya berangkat dari teknon. Kalau teknonya siang-siang kena sinar matahari, yang keran airnya hangat, betul Pak? Kalau teknonya puluhan tahun tak pernah dia cuci, dia bersihkan, maka amis berlumut Pak. Yang keluar keran airnya amis, karena semua air keran berangkat dari teknon. Perhatian, di bawah teknon persis Pak, di bawah itu Pak. Ada satu keran kontrol Pak, pasti Pak. Ada satu keran kontrol, namanya stop keran kontrol. Modelnya begini Pak. Ya zaman dulu modelnya bulan kayak kue matahari, warnanya merah kekuning-kuningan Pak, diputar. Kalau sekarang rata modelnya T Pak, T. Atau zaman dulu Pak L, kayak akan hijau itu Pak, warnanya kayak tembaga kuning Pak, diputar. Tahu Pak Bu? Tahu Bu? Itu di teknon namanya keran kontrol. Ibu tahu? Kalau ibu tak percaya, nanti pulang ceramah Bu, ibu jadi Wonder Woman. Ibu naik ibu lihat mana keran kontrol. Kelihatan Pak. Tahu Pak ya? Pak Ibu ayah bunda, keran kontrol itu fungsinya apa? Jikalau nanti ada salah satu keran yang bocor, Bapak Ibu tahu siapa nih Pak? Bapak naik atas teknon kunci keran kontrol Pak. Maka semua keran di bawah satu pun air tak ada yang mengalir Pak. Kenapa? Karena keran kontrolnya dia kunci, masternya dia kunci Pak. Ya Pak ya, Bapak Ibu, demi Allah Pak, keran kontrol itu ilustrasinya umpamanya sholat wajib, sedekah wajib, sholat dan zakat. Rukun Islam kedua dan ketiga Pak, sholat dan zakat. Bapak tak amalkan itu, Bapak tidak buka keran kontrol. Artinya apa? Sebanyak amal keran di bawah tak ada yang mengalir Bapak. Kenapa tak mengalir? Keran kontrol dia kunci Pak. Pak, apa artinya? Begini, Bapak Ibu rajin sholat sunnah. Sholat sunnahnya banyak, puasa sunnahnya banyak Bapak Ibu. Zikirnya panjang, doanya panjang, kurban ribuan sapi, umrohnya berkali-kali. Jawabannya berkah enggak? Jawabannya berkah. Tapi berkahnya akan terhambat di atas Pak. Kenapa? Karena keran kontrol belum dia buka. Sholat dan sedekah wajib. Buka ya? Paham Pak? Buka Pak ya? Kalau Bapak sudah buka, airnya mengalir Pak. Tapi mengalirnya standar Pak, tak kenceng Pak, biasa aja Pak. Biar kenceng bagaimana? Tambah bonus, kasih bonus Pak ya. Bonus itu Pak kalau bahasa ibadah Pak namanya sunnah. Bapak kasih bonus Pak, apa bonusnya? Bapak tambah mesin pendorong Pak, pasang Pak dekat teknon Pak, kasih mesin pendorong Pak. Itu air Pak kenceng Pak keluar Pak.
Ibu, bapak, kalau masuk hotel berbintang, bapak buka pak, buka shower pak, keran. Kencang pak. Kenapa? Rata-rata hotel berbintang pakai mesin pendorong. Paham pak? Bunyinya tek tok tek tok tek tok tek tok tek tok. Nah itu pak, mesinnya ada kerusakan pak. Stylenya belum otomatis, belum style pak. Nanti kalau setiap ada air keluar pak, dia nyala pak. Pak, mesin pendorong itu ilustrasinya sholat sunnah sedekah sunnah, ya pak ya. Bapak kalau sudah sholat subuh pak, nanti pagi pak, bapak tambah sholat sunnah duha, walaupun cuma 2 rakaat. Bapak kalau sudah sholat isya, malam-malam kebangun pak, tambah sholat tahajud, walaupun 2 rakaat. Bapak ibu sebelum tidur kalau bisa tambah sholat taubat, walaupun cuma 2 rakaat. Tambah sholat hajat, walaupun cuma 2 rakaat. Tutup dengan sholat sunnah witir, walaupun cuma 1 rakaat. Pokoknya sudah nambahkan Bapak, insya Allah pak ya. Bapak tambah sholat tasbih kalau bisa pak. Tak bisa pak, kalau kita ada saatnya hari pak, bapak satu sekali pak, cuma amalkan nanti mata, ya pak ya. Tak bisa sholat sekali pak, setahun sekali pak. Bapak bulan Ramadan tambah sholat sunnah tarawih, minimal sunnah qobliyah dan ba'diyah, tambah sedekah sunnah. Mana sedekah sunnah pak? Kalau bapak dapat rezeki, sudah bapak sisihkan 2,5%, bapak sedekah lagi pak, itu sedekah sunnah. Itu mesti penolong pak, kencang berkahnya pak. Bapak dapat rezeki, bapak sisihkan pak, ternyata lebih 2,5%. Bapak lebih pak, yang lebih itu sedekah sunnah, itu mesin pendorong. Paham bu? Paham? Kalau bapak sudah paham, bapak amalkan itu. Nanti kurang bawa ini pak, bapak amalkan ini akan mustajab. Bapak ibu, ceramah di lisan sudah selesai. Sekarang kita dakwah bil qalam, saatnya kita bagi-bagi.